Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Fajino Varian dari kelas 11.3 absen 15. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang masa kekuasaan VOC sampai dengan masa politik etis. Saja ke materi. Masa kekuasaan VOC di Indonesia yaitu dari tahun 1602 sampai 1709. VOC sendiri adalah singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Latar belakang adanya VOC adalah para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi perusahaan. Pemerintah Belanda yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prins Maurits sebagai wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heren 17 atau dikenal juga sebagai nama Dewan 17. Tujuan utama didirikannya VOC diantaranya menghindari persaingan di antara pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang bangsa Eropa, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada awal pembentukan VOC ini hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Indonesia. Tapi dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC dijadikan sebagai wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah Belanda, VOC mendapatkan hak yang disebut sebagai hak oktroy yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan terakhir, hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 3 kebijakan pertama, yaitu kebijakan Hongi-Tochten, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan militer untuk menjaga para pedagang agar tidak menjual rempah-rempah. Yang kedua, Kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kebijakan ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heren 17 kewalahan mengelola VOC. Sehingga Heren 17 menunjuk Peter Both sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas untuk menata kelembagaan VOC. Selama menjadi gubernur, Peter telah melakukan beberapa hal seperti membangun pos perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan mempengaruhi penguasa Maluku, memasuki wilayah Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, serta membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Kota Batavia dibangun oleh Belanda sebagai tiruan kota-kota besar di Belanda. Dengan kekuasaannya, Belanda membangun tembok pembatas yang bertujuan untuk mencegah orang-orang pribumi masuk ke wilayah Batavia. Selama berkuasa di Indonesia, VOC sangat cerdik memanfaatkan konflik-konflik pribumi. Untuk memperluas kekuasaannya dalam konflik pribumi, biasanya penguasa setempat meminta bantuan VOC untuk membantunya oleh kemenangan. Setelah berhasil memenangkan konflik, VOC meminta imbalan kepada penguasa pribumi berupa kekuasaan. VOC kemudian membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama masa perkembangannya, VOC telah mengalahkan penguasa
pribumi seperti pada tahun 1667, VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, seorang penguasa Makassar, untuk menyerah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut berisi tentang deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC dan pengesahan monopoli perdagangan di pelabuhan Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli perdagangan kayak layaknya untuk VOC. VOC juga berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Papua. Secara garis besar, VOC menjalankan kekuasaannya dengan cara yang pertama, yaitu melakukan kontingenten, yaitu mewajibkan rakyat membayar pajak berupa hasil bumi. Yang kedua, menerapkan fair pledge referenti, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. Yang ketiga, Prianger Stelsel, yaitu kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Lalu pada tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC dan panglima tertinggi tentara VOC. Dengan adanya ketentuan tersebut, Heren Zeventien harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Raja. Struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan Raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, VOC mulai terlilit banyak hutang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC memiliki cemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Oleh karena itu, fokus sering disebut sebagai vergaan under korupsi, atau yang artinya tenggelam karena korupsi. Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC, inilah akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil oleh pemerintah Belanda untuk menutupi hutang VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintahan Belanda resmi membubarkan VOC. Materi yang kedua adalah masa Republik Batak. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis kemudian membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batav. Republik Batav dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Pengembangan politik di Belanda ini mempengaruhi kondisi politik di Indonesia, yang akhirnya pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Batav. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat perintah atau sering dikenal juga dengan istilah surat-surat Kew yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah kepada Inggris, bukan kepada pihak Prancis. Pihak Inggris pun bertindak dengan cepat mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batav tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon menunjuk seseorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels. Pemerintahan Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris.
Dendels berusaha untuk menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Hal ini dilakukannya demi kepentingan Republik Batak. Selama masa pemerintahannya, Dendels telah mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan, politik dan pemerintahan, peradilan, serta sosial ekonomi. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Dendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti memperbanyak jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi sebanyak 18.000 orang, membentuk Legiun Mangkunegara, yaitu sebuah angkatan bersenjata yang menampung bekas pasukan perang. Membangun benteng-benteng pertahanan, yaitu salah satunya membangun pangkalan angkatan laut atau pelabuhan militer di ujung Kulon Merak dan Surabaya. Kebijakan Dendels paling terkenal adalah membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1.100 km, mulai dari Anyer, Provinsi Banten sampai dengan Panarukan, Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan ini telah mengubah citra Gubernur Dendels di mata rakyat Dendels yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner berubah menjadi pemimpin yang diktator. Terutama ketika Dendels mengerahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun jalan dari pangkalan. Hal ini telah membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Bahkan banyak korban berjatuhan pada masa itu. Sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan, Dendels membuat beberapa kebijakan seperti membangun sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden yang sekarang kita kenal dengan daerah Menteng, Jakarta. Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan kolonial yang dibayar, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang disebut keresidenan. Lalu merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut yang menjadi 5 prefektur. 38 kabupaten terkait ini, maka kerajaan Banten dan Cirebon dihapus. Dendels juga membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang peradilan seperti membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan orang Eropa, peradilan untuk orang timur asing, dan peradilan untuk pribumi. Membuat peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, kebijakan Gubernur Dendels ditujukan untuk memperbaiki keuangan pemerintah Belanda akibat kerugian VOC. Dendels menerapkan kebijakan yang bisa mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda, seperti mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan, melakukan pemungutan pajak, penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil pertaniannya, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, Tionghoa, dan Arab. Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dendels sering memaksakan kehendak para penduduk maupun rekan sebangsanya. Dendels juga tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Kesalahan terbesar yang dilakukan Dendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta, dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Dendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Dendels ditarik dari jabatannya sebagai Gubernur Jenderal. Setelah Dendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Jenderal Jan Willem Jansen
Untuk menggantikan posisi dari Daniels, Johnson ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Daniels. Namun ternyata Johnson tidak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batav. Akibatnya, serangan pasukan di Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Johnson. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Johnson mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara, yaitu sebuah angkatan senjata yang dibentuk Daniels untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya pasukan Inggris lebih kuat. Inggris berhasil mengalahkan pasukan Johnson di daerah Tuntang Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya dikuasai Belanda, diserahkan ke Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipergejakan dalam pemerintahan Inggris. Materi kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811, dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia, dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga adalah tanah milik pemerintah. Berpegang pada 3 prinsip tersebut, Raffles membuat beberapa kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan, serta bidang sosial ekonomi. Kebijakan Raffles dalam bidang politik dan pemerintahan, Raffles menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama yang anti terhadap Belanda. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Raffles mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah, sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Pada waktu berkuasa, Raffles sering mencampuri urusan-urusan kerajaan lokal, salah satunya mencampuri konflik yang terjadi dalam Keraton Yogyakarta. Raffles mengirimkan pasukan Inggris untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan tujuan untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II karena sosoknya dianggap dapat menjadi musuh dalam pemerintahan Inggris. Kebijakan Raffles dalam bidang sosial dan ekonomi mirip dengan sosok Daniels pada masa kekuasaan Republik Batav. Dapat dikatakan Raffles juga adalah sosok yang revolusioner terutama pandangannya dalam bidang ekonomi. Raffles berupaya memajukan perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pemerintah Inggris. Beberapa kebijakan Raffles diantaranya untuk menghapus segala bentuk penyerahan wajib seperti penyerahan wajib hasil pertanian, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memonopoli garam, menjual tanah kepada swasta, dan melanjutkan usaha penanaman kopi. Memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Lalu memberlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu diterapkanlah sistem sewa tanah atau yang disebut dengan istilah land rent. Dengan ketentuan petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Sebetulnya, Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah agar desa menjadi lebih terbuka, sehingga bisa berkembang.
Jika desa bisa berkembang, maka produksi juga akan meningkat dan hidup rakyat bertambah baik. Sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Namun dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala seperti kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepala desa dan bupati yang lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen yang berasal dari Inggris, serta sulitnya melepas budaya sebagai penjajah. Masih ditemukan banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada kekuasaan Raffles, sehingga dapat disimpulkan Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Selama masa kekuasaan Raffles, pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan yang berarti, sementara itu rakyat Indonesia tetap menderita. Namun di luar itu pemerintah Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Hal positif yang diberikan oleh Raffles adalah buku sejarah Jawa yang berjudul The History of Java yang ditulis oleh Raffles sendiri, mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta yang sebelumnya Sultan Sepuh diturunkan dari tahta pemerintahan Dendels pada saat masa kekuasaan Republik Batak. Berdirinya kebun raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles bernama Olivia Raffles. Ditemukannya tanaman endemik Indonesia yang diberi nama Rafflesia arnoldi atau oleh orang yang disebut bunga bangkai. Dibentuknya perkumpulan-perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, salah satunya di Batavia Genootschap di Harmony, Jakarta. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama. Pemerintah yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Pendle. Namun, tidak lama setelah pergantian kepemimpinan Pulau Jawa, harus diserahkan kembali ke Belanda pada tahun 1816. Pada materi sistem tanam paksa, sejak masa awal kekuasaan Belanda, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis. Karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ini yang mereka alami lalu. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van den Bosch berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut kerja konsep Van den Bosch. Inilah kemudian dikenal dengan istilah Kulturstelsel yang artinya tanam paksa usulan. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda Van den Bosch, kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, seperti kopi, tembakau, tebu, nila. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam lembaran negara. Lembaran negara tersebut diantaranya berisi petani bumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah petani yang dipakai untuk tanam paksa bebas dari pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang bekerja di lahan tanam paksa diawasi oleh penguasa pribumi, sedangkan penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik-pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah Belanda. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan Kulturprocenten oleh pemerintah Belanda. Semakin besar setoran hasil pertanian yang diberikan kepada pemerintah, semakin besar pula Kulturprocenten yang didapat penguasa pribumi. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, demi dapat culture pro center yang besar, para penguasa pribumi memaksa petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya culture pro center ini, adanya culture pro center yang didapat oleh penguasa bumi memicu banyak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah. Menurut ketentuan seperti yang tadi sudah disebutkan, tanah pertanian yang digunakan untuk keperluan tanam paksa tidak melebihi 1/5 luas tanah. Pertanian yang dimiliki petani harus dalam pelaksanaan lebih dari 1/5 bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanam paksa. Dapat dikatakan pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan baik dari segi luas tanah, waktu penanaman, dan sebagainya. Sistem tanam paksa telah melanggar hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda. Mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877, kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Karenanya, utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda. Namun, pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di mata para elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal. Sedangkan elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Pada tahun 1860, terbit dua buah buku yang mendorong pro dan kontra sistem tanam paksa. Kedua buku tersebut berjudul Suiker Kontrakten atau kontrak-kontrak gula, karya Franzen van der Post, dan yang kedua adalah buku yang berjudul Max Havelaar, karya Edward Douwes Dekker, atau yang lebih dikenal dengan nama samarannya Multatuli. Kedua buku ini memberi kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Sejak terbitnya kedua buku ini, secara berangsur sistem tanam paksa mulai dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta, sehingga disebut juga sebagai sistem usaha swasta. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan. Bahkan Belanda semakin gencar memaksa rakyat membangun jalan raya, jembatan jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Di samping itu, harus melakukan kerja paksa, rakyat juga masih harus membayar pajak sedangkan hasil pertanian mereka menurun. Rakyat pribumi tetap hidup menderita. Materi politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Ini merupakan salah satu politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Adapun latar belakang politik pintu terbuka sendiri antara lain penyimpangan yang ada pada sistem tanam paksa yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Yang ketiga adalah kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Yang keempat, pengusaha-pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Keuntungan yang ada pada sistem tanam paksa itu merupakan keuntungan yang diterima oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha swasta ingin dilibatkan dalam rangka eksploitasi di negara jajahan. Yang terakhir adalah adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Dampak dari Traktat Sumatera ini, kemudian Belanda harus memberikan kewenangan bagi pihak swasta untuk menanamkan usahanya di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan pintu terbuka di sini antara lain pada tahun 1870 itu
Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel dihapuskan. Selanjutnya ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, masuk investor asing dari Belanda, dari Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Undang-Undang Agraria sendiri mengatur masalah pertahanan. Antara lain isinya masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakan kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun dari petani. Itu 30 tahun kalau dari pemerintah pihak swasta itu bisa menyewa sampai 75 tahun. Ini masalah Undang-Undang Agraria mengatur masalah pertahanan. Selanjutnya, Undang-Undang Gula adalah salah satu primadona perkebunan pada saat itu. Gula di sini antara lain isinya perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Kemudian perusahaan gula tersebut akan diambil alih oleh pihak swasta. Ini merupakan dua undang-undang terkait dengan awal penerapan politik pintu terbuka di Indonesia. Selanjutnya adalah pelaksanaan pintu terbuka ini berkembang berbagai perkebunan yang ada di Indonesia. Misalnya saja perkebunan tembakau yang ada di Delhi, Teduh, Klaten, Besuki, dan Kediri. Serta Jember, serta daerah sekitar kerajaan atau Yogyakarta. Kemudian ada perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa, kemudian perkebunan kina di Jawa Barat, ada perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur, ada perkebunan kelapa di Sumatera Utara, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Juga muncul usaha-usaha pertimbangan di Indonesia, misalnya saja di Bangka. Selanjutnya, para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya irigasi, jalur kereta api, dan jembatan yang terdapat di Koli Ordonansi, yang mana mengatur hubungan majikan dengan kuli kontrak. Sebenarnya secara aturan mengatur bagaimana majikan tidak boleh sewenang-wenang terhadap kuli kontrak. Akan tetapi, nanti pada prakteknya undang-undang ini lebih berpihak kepada para majikan daripada para kuli. Nah, di situ terdapat berbagai aturan mengenai para kuli atau pekerja yang melanggar kontrak. Kemudian diberikan sanksi. Nah, istilahnya adalah bonali sanksi. Selanjutnya adalah dampak politik pintu terbuka bagi Belanda itu sangat memberikan keuntungan yang besar, terutama bagi kaum swasta dan juga pemerintah kolonial Belanda. Hasil produksi perkebunan melimpah mengalir ke Belanda, kemudian Belanda kemudian ke negeri Belanda, kemudian menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Adapun dampak lainnya, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan diganti dengan politik pintu terbuka. Kemudian masuknya modal swasta asing penduduk hidup dalam kemiskinan, menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras. Hal ini dikarenakan penduduk yang ada di Jawa itu dijadikan sebagai kuli, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan kebanyakan barang-barang impor dari Eropa, rakyat menderita, masih diterapkan kejarodi, dan adanya hukuman berat. Jadi, yakni punat sanksi. Kemudian rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah Hindia Belanda, menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang sangat penting pemerintah Hindia. Belanda mulai membangun proyek prasarana yang mendukung untuk memperlancar ekspor hasil perkebunan dari India. Salah satunya adalah rel kereta api. Kemudian terjadi perubahan kepemilikan tanah dan kerja. Serta yang terakhir penduduk semakin bertambah, sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena sewa untuk perkebunan akibatnya timbul kelaparan di mana-mana. Ada materi politik etis. Nama lain dari politik etis adalah politik balas budi. Ini melatar belakangi oleh di mana kemakmuran yang didapatkan oleh Belanda itu merupakan hasil jerih payah dari hasil kekayaan alam Indonesia. Politik etis sendiri dicetuskan oleh Theodore van Deventer dan Peter Brashoff. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul In Eres Cold
yang berarti utang kehormatan dalam jurnal The Guides pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi bangsa Belanda. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada tanggal 19 September 1901, Ratu Belanda yakni Ratu Wilhelmina kemudian menerapkan yang namanya politik etis ini. Merupakan Van Deventer, tokoh yang dianggap sebagai pencetus dari politik etis. Adapun program dari politik etis atau isi dari politik etis, yakni yang pertama adalah edukasi atau pendidikan. Pendidikan ini dibuka dengan model pendidikan barat. Diharapkan dari pendidikan ini muncullah kesetaraan dan emansipasi. Kemudian yang kedua adalah irigasi atau pengairan. Ini membangun saluran-saluran irigasi, yang kemudian pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga subsidi untuk industri dan kerajinan bumi. Selanjutnya ada imigrasi. Ini melakukan perpindahan penduduk keluar Jawa sampai di Suriname. Suriname itu sebuah negara yang ada di benua Amerika Selatan. Di Suriname adapun tujuan imigrasi yaitu untuk memeratakan jumlah penduduk. Selanjutnya ada penyimpangan dari penerapan politik etis. Yang pertama adalah dalam bidang edukasi itu ternyata hanya untuk mendapatkan tenaga kerja pendidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Jadi pendidikan tidak bisa diakses oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian irigasi itu ternyata hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Sedangkan emigrasi bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Belanda yang ada di luar Jawa. Yang paling dicermati dari adanya politik etis ini, kemudian berdirinya sekolah-sekolah. Di sini pembangunan sekolah ini memunculkan kaum terpelajar untuk kaum cendekiawan. Di sini juga ada sekolah angka 1 dengan pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Diperuntukkan untuk pegawai negeri dan orang kaya. Kemudian ada sekolah dengan angka 2 atau sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak pribumi yang pada umumnya dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Di sini kemudian juga muncul banyak sekolah-sekolah dasar. Contohnya His Holland England School. Sekolah angka 2 atau angka loro mempunyai lama pendidikan 5 tahun. Kemudian untuk jenjang SMP ada namanya Mulo. Ini merupakan kelanjutan dari His. His kan tadi sekolah dasar. Nah, kemudian ada jenjang SMA, didirikannya AMS dan HBS. HBS ini untuk anak-anak Belanda. Kemudian ada sekolah tinggi kedokteran yakni Sofia di Bandung. Kemudian ada sekolah-sekolah untuk calon pegawai yakni Ospia. Lalu ada Teknik Hoge School 2012, sekolah tinggi di Bandung. Kemudian ada juga sekolah pertanian Bogor yang sekarang menjadi IPB. Dampak politik etis yang pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, misalnya saluran-saluran air dan juga waduk renungan. Yang kedua, pembangunan sarana transportasi, misalnya saja jalan raya, kemudian rel kereta api. Yang ketiga, memunculkan kaum terpelajar dan cendekiawan yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Salah satu tokohnya adalah Dr. Sutomo, mahasiswa Sofia yang mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Yang keempat, ada pemerataan penduduk Indonesia dan meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.